Bola Mania, terima kasih dan masih terus setia bersama kami tentunya di Bicara Bola yang akan mengulas tentang beberapa topik-topik menarik yang ada di tabloid bola hari ini. Dan tentunya masih bersama dengan Bung Anggun serta Bung Manto. Tadi kita sudah membahas seperti apa kinerja Timnas Indonesia sejauh ini di ajang AFF 2016. Namun sekarang waktunya kita beralih ke kabar mancanegara dari Serie A Liga Italia, di mana kita ketahui juga sedang akan menggelar pertandingan-pertandingan menarik akhir pekan nanti ya. Ini yang pertama ada laga Lazio kontra Roma. Ini merupakan derby tim ibu kota, dan kalau kita lihat dari segi poin sebenarnya tidak berselisih jauh, hanya 1 poin saja meskipun memang di klasemen yang satu peringkat 4, yang satu peringkat 2. Kalau kita bicara Lazio dan Roma sendiri, seperti apa sih Anda menilai performa keduanya sejauh ini? Mungkin dari Bung Manto kita bisa ke Lazio terlebih dahulu ya Bung, silakan. Ya, Lazio bisa disebut belakangan cukup konsisten ya, meskipun mungkin pemainnya tidak tidak sengetop pemain-pemain Roma ya gitu. Tapi dengan masuk ke Immobile di awal musim, permainan Lazio cukup tajam ya, cukup konsisten dengan di 2 atau 3 pertandingan terakhir mendapatkan kemenangan ya, dibanding Roma yang 3 pertandingan terakhir hanya 2 kali menang dan 1 kali kalah ya. Kemudian Lazio saya pikir memang bisa menjadi tim kejutan di musim ini ya, dengan konsistensi mereka bisa mengganggu persaingan untuk masuk ke 3 besar atau masuk ke zona Liga Champions. Baik, nah ini yang menarik juga kalau kita melihat Serigala Ibu Kota Roma hanya berselisih 1 poin saja dari Lazio. Apa yang menjadi modal utama Roma dalam laga kali ini datang ke markas Lazio menurut Anda, Bung Anggun? Roma sama seperti di hampir separuh musim lalu di bawah Luciano Spalletti ya, yang memeragakan sepak bola ofensif. Sekarang juga masih seperti itu. Yang berubah sekarang adalah ketajaman Edin Dzeko yang musim ini tiba-tiba melesat gitu. Udah 12 gol, padahal musim lalu 12 dalam semusim pun enggak gitu. Jadi emang ada perubahan dalam, mungkin karena itu ya, mungkin udah karena main lebih bareng lebih lama. Jadi teman-temannya yang ngasih umpan udah tahu cara geraknya Dzeko gimana, Dzeko udah tahu cara temennya bergerak gimana. Jadi supply-nya jadi lebih bagus gitu. Katanya juga sekarang Dzeko juga katanya itu lebih nyaman karena teman-temannya juga udah lebih tahu kemauannya tuh kayak apa bola-bolanya, seperti itu. Sudah bisa lebih bermain lepas dengan teman-temannya di skuadnya yang ada saat ini, dan memang sudah bisa nyetel begitu ya istilahnya. Namun kalau kita bicara dari kubu Lazio sendiri, banyak yang mengatakan bahwa kesuksesan mereka saat ini seperti yang dikatakan Bung Manto tadi, bisa bersaing di 3 teratas di zona Liga Champions, tidak bisa dilepaskan dari peran Simone Inzaghi juga. Apakah memang seperti demikian, Bung? Iya, Simone Inzaghi ini sebagai pelatih memang mampu menciptakan tim yang stabil ya, konsisten, tidak punya banyak bintang tapi menunjukkan prestasi yang baik. Di musim ini Lazio tuh tim yang paling banyak ya, yang maksudnya pemain yang mempunyai kontribusi terhadap gol. Ada 15 pemain seperti yang ada di data yang ada di edisi hari ini ya. Kami menampilkan data mengenai jumlah pembuat gol Lazio ya. Ada 15 pemain yang punya kontribusi, ada 13 atau 12 yang menciptakan gol, kemudian sisanya yang membuat assist. Itu Juventus pun hanya 12 atau 13 pemain, sementara Roma hanya 11 pemain atau 9 pemain. Saya ada datanya di edisi ini. Jadi itu membuktikan bahwa Lazio memang kekuatannya tidak hanya bergantung kepada 1 atau 2 pemain, tapi ada banyak pemain yang bisa menciptakan banyak gol, menciptakan assist. Itu sebuah kelebihan dari Lazio musim ini. Ya, ini bisa kita perhatikan kembali tentunya Bola Mania dalam artikel ini. Lazio mesin pembuat gol, pemain yang kalau kita lihat titik-titik golnya terbanyak adalah Ciro Immobile di sana, yang kita ketahui juga saat ini tengah berjuang di zona top skor atau berusaha untuk menjadi pemain dengan jumlah gol terbanyak di Serie A Liga Italia. Namun secara karakteristik permainan, seperti apa Bung Anggun menilai permainan Ciro Immobile khususnya di musim 2016-2017 ini? Sebenarnya Immobile itu karakter penyerang klasik Italia, tapi dia bahaya banget kalau ada di daerah kotak penalti. Tapi dia juga ada kelebihan satu, dia punya kecepatan sama kemampuan untuk membuka ruang rekan-rekannya. Jadi dia nggak melulu cuma, walaupun dia belum bikin assist, tapi paling nggak dia bisa mengganggu pemain lawan biar konsentrasinya ke dia, nggak ke temen yang lain. Buktinya pencetak gol Lazio musim ini banyak, ada 13 orang.
Ya itu sih salah satu kelebihan utama Immobile. Baiklah, dia bisa membantu mendistribusikan pola serangan juga kepada rekan-rekannya. Nah, kalau kita bicara strategi sendiri, ini Lazio bertindak sebagai tuan rumah. Lawannya adalah Roma yang kita ketahui juga dalam beberapa musim terakhir memang langganan di peringkat 2-3, bahkan beberapa kali juga menjadi pemuncak klasemen Serie A. Apa yang harus diterapkan oleh sang pelatih untuk bisa memperbaiki posisi mereka saat ini dan menyalip selisih gol dari Roma? Mungkin bisa ke Bung Manto dulu. Ya, saya pikir Lazio memang akan bermain seperti biasanya ya. Banyak menekan, mungkin juga menunggu Roma membuat kesalahan. Karena pertahanan Roma di beberapa pertandingan memang suka membuat kesalahan. Itu yang akan coba dimanfaatkan Simone Inzaghi ya. Baiklah, kalau Anda Bung Anggun ada yang mau ditambahkan prediksinya mengenai strategi pelatih di laga Lazio kontra Roma ini? Kalau ngomongin Spalletti ya seperti biasa, dia sangat mengandalkan 3 penyerang utamanya. Sekarang di belakangnya Edin Dzeko ada Diego Perotti sama Mohamed Salah. Dia juga memanfaatkan 2 sisi lapangan sangat baik ya. Jadi serangan-serangan sayap di laga ini bakal sangat intens ya. Terutama buat Roma ya. Roma 2 sayap ini jumlah asisnya juga lumayan banyak. Terutama buat si Edin Dzeko. Nah ini cocok juga untuk sistem ngelawan sistem 3 back yang biasa diperanin sama Lazio. Jadi back tengahnya Lazio bakal kelimpungan untuk melawan 3 penyerang Roma nih. Baiklah, akan menarik tentunya menyaksikan seperti apa partai big match ini berlangsung di Serie A Liga Italia. Dan untuk Anda, para fans dari kedua kesebelasan, pasti akan menyaksikan laganya dan menantikan juga siapa yang akan menyalip siapa, atau siapa yang justru akan mempertahankan posisinya di klasemen sementara sejauh ini. Kita akan beralih ke laga selanjutnya, ini masih dari Serie A juga. Kali ini ada Napoli kontra Inter Milan. Laga yang juga menarik dan tentunya dinanti-nantikan. Kalau kita melihat performa dari kedua kesebelasan sejauh ini, mungkin kita akan mengulas Napoli terlebih dahulu. Bagaimana pendapat Anda Bung Manto mengenai permainan Napoli sejauh ini? Iya, Napoli musim ini memang sepertinya sangat berbeda dibanding 2 musim terakhir ya, ketika masih mempunyai Gonzalo Higuain ya. Memang di awal musim sempat mempunyai pengganti ya si milik dari Polandia, cuman ketika dia cedera tampaknya memang mempengaruhi ketajaman Napoli ya. Jadi memang di 2 atau 3 pertandingan terakhir memang mereka sangat kesusahan untuk mendapatkan kemenangan. Saya pikir ini kesempatan buat Inter untuk untuk kembali ke track kemenangan ya, karena belakangan kan Inter di awal musim kemudian di pekan-pekan selanjutnya agak sempat kesusahan ya untuk mendapat kemenangan. Betul. Jadi ini ketika bertemu tim yang sedang tidak bagus performanya, mungkin ini kesempatan Inter untuk kembali menang. Nah, ini yang menarik dan yang tentunya ingin saya bahas juga adalah bagaimana kita melihat performa Inter sejauh ini berada di peringkat ke-8 dengan 21 poin dan Serie A juga bisa dikatakan sudah mulai setengah jalan. Apakah memang sudah cukup memuaskan bagi sang pelatih dan juga untuk para pecinta dari Internazionale Milan sendiri, Bung Anggun? Memuaskan ya jelas enggak ya. Peringkat 8. Tapi sekarang ada harapan baru dengan kehadiran Stefano Pioli ya. Dari 2 pertandingan Serie A yang udah dijalani, dapat 4 poin. Dua-duanya dari tim besar. Pertama tandang ke AC Milan waktu derby, menang imbang 2 sama. Kemudian menang meyakinkan lawan Fiorentina. Walaupun masih ada PR di sana sini, seperti salah satunya ya pertahanan yang nggak terlalu bagus ya, karena salah satunya masih sering gampang kebobolan ya. Tapi dari sisi dari sisi ofensif sebenarnya Inter nggak terlalu bermasalah. Emang masalah di sini adalah para bek tengahnya, terutama bek tengahnya musim ini performanya nggak sebagus musim lalu ya. Sekarang Joao Miranda dan Jason Murillo sangat mediocre lah performanya. Jadi padahal 2 pemain ini yang diharapkan bisa jadi, kalau di era 2010 ada Lucio sama Walter Samuel yang membantu Inter meraih treble. Diharapkan bisa seperti itu, tapi sejauh ini masih belum. Nah, ini juga yang menarik adalah bagaimana tulisan koordinasi diwarnai warna merah. Apa koordinasi yang dimaksud ini? Apakah dalam saat situasi bertahan atau seperti apa, Bung? Ya, terutama dalam situasi bertahan, karena jumlah kebobolannya yang cukup banyak ya. Mengkhawatirkan. Terutama tadi yang saya bilang 2 bek tengah itu kehilangan komando ya. Jadi kesannya sama-sama diam. Terus performa juga menurun musim ini. Samir Handanovic yang biasanya bisa diandalkan, belakangan juga kayak udah sering mati kutu gitu, karena back di depannya udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi itu tadi harus bisa koordinasi lebih bagus. Sebenarnya ada pemain yang bisa jadi kayak komando di belakang, namanya Gary Medel, cuma
dia lagi cedera, jadi ya itu tadi buat melawan Napoli yang kebetulan punya daya serang yang mengerikan juga, jadi itu dia, jadi agak jadi masalah tuh. Baiklah, ini tentunya menarik ya melihat seperti apa laga antara Napoli kontra Inter karena memang keduanya juga membutuhkan kemenangan dan membutuhkan perbaikan dalam performa mereka khususnya di Serie A sejauh ini. Kita akan sama-sama saksikan seperti apa pertandingan akhir pekan nanti, namun tentunya di Bicara Bola kami masih punya perbincangan menarik dan kami akan berpindah ke La Liga Spanyol selesai jeda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami.